15 2A07, tim saya 15 25 05 21. Perkenalkan, nama saya Tegar Anugrah Wijaya. Saya dari kelas 15 2A07, tim saya 15 25 0294. Perkenalkan, nama saya Davin Ahmad Rasyadan. Saya dari kelas 15.2A.07, NIM saya 1525 0656. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Safiri Saugi. Saya dari kelompok 9 dan materi saya pertidaksamaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi studi kasus saya. Studi kasus saya tentang optimasi produksi UMKM catering. Jadi di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakang usaha catering di Indonesia berkembang pesat karena kebutuhan masyarakat akan layanan makanan praktis dan efisien. Untuk berbagai acara, catering menjadi peluang bisnis menjanjikan bagi UMKM dengan pasar luas dan permintaan tinggi. Namun, tantangan utama adalah menentukan jumlah produksi. Produksi terlalu sedikit menimbulkan sisa makanan, pemborosan bahan baku, dan kerugian biaya. Namun, karena produksi masih berdasarkan perkiraan, diperlukan optimasi berbasis data, penjualan, dan perkiraan permintaan agar lebih efisien dan meningkatkan keuntungan. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara menentukan jumlah produksi yang optimal berdasarkan data penjualan dan permintaan pelanggan. Yang kedua, bagaimana penerapan optimasi produksi dapat membantu mengurangi pemborosan makanan dan meningkatkan efisiensi kerja pada UMKM catering. Yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelebihan atau kekurangan produksi makanan pada usaha catering. Yang keempat, bagaimana pengaruh ketidaksesuaian jumlah produksi terhadap biaya operasional, penggunaan bahan baku, dan usaha catering. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, menentukan jumlah produksi yang optimal berdasarkan data penjualan dan permintaan pelanggan. Yang kedua, mengurangi pemborosan bahan baku dan sisa makanan melalui penerapan optimasi produksi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jumlah produksi terhadap biaya operasional, penggunaan bahan baku, dan keuntungan usaha. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses produksi agar usaha catering dapat berjalan lebih efektif dan teratur. Ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, bagi UMKM catering. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha catering sejahtera dalam yang pertama, menentukan jumlah produksi yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua, mengurangi pemborosan bahan baku dan sisa makanan. Yang ketiga, menekan biaya operasional produksi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja karyawan. Yang kelima, meningkatkan keuntungan dan kualitas pelayan usaha. Yang kedua, bagi peneliti. Bagi peneliti itu memberikan pengalaman dan pengetahuan secara langsung mengenai proses produksi pada usaha catering. Penelitian dapat memahami cara melakukan observasi, pengumpulan data analisis masalah, hingga mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi usaha. Penelitian ini juga melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam dunia usaha nyata. Yang ketiga, bagi UMKM lainnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh atau acuan bagi pelaku UMKM lainnya. Dalam mengelola produksi, usaha mereka strategi optimasi produksi yang diterapkan dapat membantu usaha lain untuk yang pertama, menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar.
Yang kedua, mengurangi kerugian akibat produksi berlebih. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Yang keempat, meningkatkan daya saing usaha di bidang kuliner. Yang terakhir, ada bagi masyarakat. Penelitian mengenai optimasi produksi pada UMKM catering diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan pengolahan produksi yang lebih baik, usaha catering mampu menyediakan makanan yang higienis, berkualitas, dan sesuai kebutuhan konsumen. Produksi yang terencana juga menjamin ketersediaan makanan sehingga pesanan dapat diterima tepat waktu dan sesuai jumlah. Selain itu, perkembangan usaha catering membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar, seperti pengemasan dan pengantaran, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Teori pertidaksamaan ini adalah kalimat matematika yang menunjukkan hubungan tidak sama antara dua nilai dengan menggunakan tanda lebih dari kurang, lebih, atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Pertidaksamaan digunakan untuk menentukan batas nilai yang memenuhi suatu kondisi tertentu. Salah satu bentuk yang sering digunakan adalah pertidaksamaan linear. Misalnya, 2 dikali plus 5 kayak begini, 15 dalam kehidupan sehari-hari. Pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan digunakan untuk menentukan batas produksi, biaya, dan keuntungan pada UMKM catering. Pertidaksamaan membantu menentukan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas dan dapat mengurangi pemborosan. Saya akan melanjutkan materi tentang metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data lapangan atau survei dan observasi. Yang kedua, identifikasi variabel dan formulasi matematika. Yang ketiga, pemodelan visual dan komputasi digital menggunakan website GeoGebra. Yang keempat, analisis sensitivitas dan pengambilan keputusan. Lanjut ke langkah penelitian. Yang pertama, menentukan tempat observasi pada usaha catering Ibu Indah dan Kedai Inyong. Yang kedua, mengamati proses produksi mulai dari persiapan bahan baku, memasak, hingga pengemasan makanan. Yang ketiga, mengumpulkan data jumlah produksi, penjualan, dan sisa makanan setiap hari. Yang keempat, melakukan wawancara dengan pemilik usaha dan karyawan mengenai kendala produksi. Yang kelima, menganalisis data untuk mengetahui penyebab pemborosan dan menentukan jumlah produksi yang optimal. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan hasil observasi untuk meningkatkan efisiensi produksi usaha catering. Identitas usaha catering data yang ke-1. Untuk nama usaha, Catering Ibu Indah. Jenis usaha, UMKM. Bidang usaha, produksi makanan catering. Pemilik Ibu Indah. Lokasinya ada di Sunter, Jakarta Utara. Tahun berdiri 2025 dan jumlah karyawan 6 orang. Nah, di sini kita mengambil 2 data produk. Yang pertama ada paket ayam bakar dan yang kedua ada paket rendang. Untuk paket ayam bakar, harga jual per porsinya itu Rp25.000, biaya produksi per porsi Rp15.000, keuntungan per porsi Rp10.000. Untuk paket rendang, harga jual per porsi Rp30.000, biaya produksi per porsi Rp18.000, keuntungan per porsi Rp12.000. Lanjut ke kebutuhan bahan baku per porsi. Untuk paket ayam bakar itu ada 200 gram beras, 150 gram ayam, 30 gram sambal, dan 10 menit waktu produksi. Untuk paket rendang ada 250 gram beras, 180 gram daging sapi, 25 gram sambal, dan 15 menit waktu produksi.
persediaan harian. Untuk beras itu ada di 30 kg, ayam 15 kg, daging sapi 12 kg, sambal 5 kg, dan total waktu produksi harian itu 1500 menit. Lanjut ke analisis. Nah, di sini variabel X itu jumlah paket ayam bakar, variabel Y jumlah paket rendang. Maksimal keuntungannya itu ada di Z sama dengan 10.000 X plus 12.000 Y, dimana 10.000 X itu jumlah keuntungan per porsi untuk paket ayam bakar, 12.000 Y itu jumlah keuntungan per porsi untuk paket rendang. Kemudian ada kendala beras yaitu 200 X plus 250 Y kurang atau sama dengan dari 30.000, dimana 200 X itu jumlah kebutuhan beras per porsi untuk paket ayam bakar, 250 Y itu jumlah kebutuhan beras per porsi untuk paket rendang, dan 30.000 itu jumlah persediaan harian untuk bahan baku beras. Lanjut ke kendala ayam, yaitu 150 X kurang atau sama dengan dari 15.000. Kendala daging sapi yaitu 180 Y kurang atau sama dengan dari 12.000. Kendala sambal yaitu 30 X plus 25 Y kurang atau sama dengan dari 5.000. Kendala waktu produksi yaitu 10 X plus 15 Y kurang atau sama dengan dari 1.500. Kemudian syarat non negatif yaitu X lebih besar atau sama dengan dari 0, Y lebih besar atau sama dengan dari 0. Pemodelan grafik dan daerah penyelesaian catering Ibu Indah. Nah, fungsi keuntungannya itu Z sama dengan 10.000 X plus 12.000 Y. Kemudian kendala utama yang membatasi itu ada 3 ya. Yang pertama ada waktu produksi, kemudian persediaan ayam, dan persediaan daging sapi. Kemudian analisis grafik dan daerah penyelesaian. Daerah hasil penyelesaian atau DHP adalah area berwarna biru yang berbentuk bangun segi 5. Garis beras atau EQ1 dan sambal atau EQ5 berada di luar area DHP, yang berarti kedua bahan baku tersebut melimpah dan tidak membatasi kuantitas produksi harian Ibu Indah. Faktor pembatas paling kritis di dapur murni adalah alokasi waktu kerja karyawan serta batas stok daging harian. Lanjut ke uji titik pojok aktif. Titik A itu 0,0, artinya variabel X-nya 0, variabel Y-nya 0, dimana Z sama dengan 10.000 dikali 0 ditambah 12.000 dikali 0 hasilnya 0 rupiah. Artinya di sini di titik A itu tidak memproduksi apapun, tidak memproduksi paket ayam bakar maupun paket rendang, jadi hasilnya 0 rupiah. Kemudian lanjut ke titik B. Di titik B itu variabel X-nya 100, variabel Y-nya 0, dimana Z sama dengan 10.000 dikali 100 ditambah 12.000 dikali 0, hasilnya 1 juta rupiah. Kemudian titik C, variabel X-nya 100, variabel Y-nya 33,33, dimana Z sama dengan 10.000 dikali 100 ditambah 12.000 dikali 33,33. Hasilnya itu 1.399.960 rupiah. Kemudian titik D, variabel X-nya itu 50, variabel Y-nya itu 66,67, dimana Z sama dengan 10.000 dikali 50 ditambah 12.000 dikali 66,67, hasilnya 1.300.040 rupiah. Kemudian yang terakhir titik E, variabel X-nya itu 0, variabel Y-nya 66,67, dimana Z sama dengan 10.000 dikali 0 ditambah 12.000 dikali 66,67, hasilnya 800.040 rupiah. Kemudian kesimpulan optimasi, catering Ibu Indah akan mencapai keuntungan maksimum sebesar Rp1.399.960 per hari jika memproduksi 100 porsi paket ayam bakar dan 33 porsi paket rendang. Nah, berarti di sini setelah kita uji titik pojok aktif,
titik yang paling tinggi hasilnya itu ada di titik C, di mana di titik C itu memproduksi 100 paket ayam bakar dan 33 paket rendang dengan keuntungan Rp1.399.960. Penyebab utama inefisiensi pada catering Ibu Indah adalah ketergantungan pada intuisi dalam memprediksi porsi menu harian. Hal ini memicu ketidakseimbangan alokasi stok, di mana bahan baku premium seperti daging sapi dan ayam seringkali habis lebih cepat sebelum waktu operasional dapur selesai. Dampaknya, jika dibiarkan, ketiadaan kalkulasi matematika ini berdampak pada tingginya opportunity cost atau kehilangan potensi cuan akibat penolakan pesanan paket rendang saat stok daging habis. Di sisi lain, terjadi penumpukan modal mati pada persediaan beras harian yang melimpah dan tidak terpakai secara optimal. Solusi strategisnya adalah menerapkan pemodelan linear kalkulus untuk mengunci kombinasi produksi harian secara presisi. Manajemen harus membatasi pembelian beras agar modalnya bisa dialihkan untuk menambah stok daging sapi dan mengoptimalkan sisa 1.500 menit waktu produksi. Kesimpulan analisis. Melalui uji pertidaksamaan grafik, terbukti bahwa profitabilitas maksimal Ibu Indah tidak dicapai dengan memasak asal banyak, melainkan dengan membatasi produksi paket rendang di angka 33 porsi demi menghemat waktu kerja, lalu memfokuskan sisa kapasitas dapur untuk mendorong produksi paket ayam bakar hingga menyentuh batas 100 porsi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu identitas usaha catering data kedua. Data kedua ini kita ambil dari catering teman kita sendiri, yaitu catering mamanya Bagus, yaitu nama cateringnya Catering Kedai Inyong. Di sini tahun berdiri catering ini di 2025 dan lokasinya di Matraman. Jumlah karyawan ada 2 orang. Data produk, di sini kita ngambil 2 produk. Yang pertama ada nasi bakar dan yang kedua ikan pepes. Nasi bakar nih jual per porsinya ada di 20.000, biaya produksi per porsi ada di 12.000, keuntungannya 8.000. Ikan pepes harga jualnya di 25.000, biaya produksinya 15.000 dan keuntungan per porsi 10.000. Di sini lebih besar ikan pepes untuk keuntungannya. Kebutuhan bahan baku per porsi di nasi bakar ada 200 gram beras, 100 gram ayam, yaitu ayam suwir, dan bumbu rempah dari 25 gram, daun pisang 1 lembar. Waktu produksi hanya 10 menit. Sedangkan paket ikan pepes, berasnya 150 gram, ikannya 120 gram, bumbu rempahnya ada 30 gram. Daun pisang 1 lembar, dan waktu produksinya lebih lama, yaitu 15 menit. Persediaan harian beras ada di 25 kg dan ayam atau ikan ada di 20 kg. Bumbu atau rempah ada di 10 kg. Waktu produksi 1.200 menit. Analisis dari kelompok kami yaitu X ini jumlah paket nasi bakar, Y jumlah paket pepes ikan, dan maksimal keuntungan yaitu Z 8.000X plus 10.000Y. Kendala beras ada 200X, yaitu 200 paket nasi bakar, 200 gram tadi yang sudah kita bahas, 200X plus 150Y lebih kecil sama dengan 25.000. Kendala ayam atau ikan ada di 100X plus 120Y lebih kecil sama dengan 20.000. Kendala bumbu atau rempah ada di 25X plus 30Y lebih kecil sama dengan 10.000. Kendala waktu produksi 10X plus 15Y lebih kecil sama dengan 1.200. Syarat non negatif yaitu X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pemodelan grafik dan daerah penyelesaian catering Kedai Inyong, model matematika dan fungsi kendala. Fungsi keuntungan itu Z yang tadi kita baca. Kendala utama yang membatasi adalah waktu. Analisis grafik dan daerah penyelesaian. Daerah hasil penyelesaian atau DHP murni berbentuk bangun segitiga siku-siku. Semua kendala bahan baku seperti beras itu EQ1, ayam ikan EQ2, dan bumbu EQ3.
Garisnya berada jauh di luar area warna biru karena stoknya sangat aman dan melimpah. Faktor tunggal yang paling ketat mengunci ruang gerak bisnis kedai Inyong adalah keterbatasan waktu produksi harian yang hanya 1.200 menit. Oke. Dan ini uji titik pojok aktif. Titik A, X-nya 0, Y-nya 0, yaitu dihitungnya seperti ini. Dan di titik B, X-nya itu 120, yaitu berarti 8.000 dikali 120. Dan Y-nya tuh 0 sama dengan 10.000 dikali 0. Keuntungan ada di 960.000. Sedangkan titik C ini X-nya 0, Y-nya 80. Sama seperti yang di atas, tinggal dikalikan sama sesuai variabelnya. 8.000 kan X tuh 0 dan 10.000 Y-nya tuh 80. Jadi keuntungannya ada di 800.000. Kesimpulan optimasinya ya adalah berdasarkan uji titik pojok ke fungsi keuntungan Z, 8.000X plus 10.000Y, keuntungan maksimum diraih pada titik B. Catering kedai Inyong disarankan memproduksi 120 paket nasi bakar saja dan tidak memproduksi paket ikan pepes. Dikarenakan dari total keuntungannya saja lebih gede untungnya itu nasi bakar daripada pepes ikan. Penyebab utamanya adalah kedai Inyong ini struktur manajemennya masih tradisional yang menetapkan target penjualan tanpa mengukur kapasitas real tenaga kerja. Pemilik menargetkan kombinasi 75 nasi bakar dan 50 ikan pepes yang secara fisik mustahil dikerjakan karena keterbatasan jumlah karyawan yaitu hanya 2 orang. Dampak dari pemaksaan target yang tidak realistis ini adalah kegagalan pemenuhan pesanan yang tepat waktu atau resiko burnout yang parah pada 2 orang karyawan yang ada akibatnya kekurangan 300 menit waktu kerja harian. Selain itu, kelimpahan bahan baku seperti beras dan bumbu menjadi sia-sia karena tidak bisa diproses akibat habisnya waktu kerja. Solusinya adalah melakukan modernisasi manajemen berbasis efisiensi waktu kerja atau time motion study. Kedai Inyong harus menyederhanakan fokus bisnis dengan melakukan eliminasi menu sementara pada produk yang memakan waktu lama namun margin keuntungannya lebih kecil. Kesimpulannya itu analisis grafik kalkulus memberikan kesimpulan ekstrim yang sangat membuka mata. Dengan keterbatasan modal waktu yang hanya 1.200 menit. Kedai Inyong harus menghentikan produksi ikan pepes secara harian dan mengalihkan seluruh fokus operasionalnya untuk memproduksi 120 porsi nasi bakar saja. Langkah berani ini menjamin tercapainya keuntungan paling maksimal dan realistis sebesar 960.000 per hari tanpa membebani kapasitas kerja karyawannya. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.